Saya ingin penegasan saja. Bapak tahu perbedaan antara KUH dengan Dirjen Pelayanan Direktur Pelayanan Luar Negeri. Jadi mohon jelaskan bedanya Bapak dengan Dirjen Pelayanan Luar Negeri itu apa? Direktur maksudnya. Direktur ya. Siap. Jadi untuk tugas kami di KUH, itu sekali lagi adalah memfasilitasi dan mengkomunikasikan semua kebijakan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji Arab Saudi, khusus yang terkait dengan haji. Untuk Direktur atau Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, itu menyiapkan layanan-layanan yang ada di Arab Saudi sesuai dengan nomenklaturnya pelayanan haji luar negeri, membentuk tim penyiapan akomodasi, tim transportasi, tim konsumsi, seperti itu, Bu. Artinya Direktur Pelayanan Luar Negeri hanya membentuk tim, sementara Bapak menyangkut dengan teknis, menyangkut kerjasama, pembuatan kontrak, termasuk teknis menyangkut pembayaran dan segala macam yang menyangkut dengan pemerintah Saudi Arabia. Itu adanya di KUH. Ya, jadi izin Bu, saya ceritakan alur penyediaan Bu ya. Oke. Jadi PHU itu membentuk tim untuk semua layanan. Jadi layanan transportasi, layanan hotel, layanan konsumsi. Tim ini kemudian nanti melakukan verifikasi mulai dari dokumen, fisik dan seterusnya, kemudian memetakan layanan, kemudian nanti yang dianggap layak sesuai pedoman itu diusulkan ke PPK, ke pejabat pembuat komitmen yang ada di KUH, yaitu pembantu staf teknis 1 dalam hal ini. Kemudian dibuatkan harga perkiraan sendiri. HPS, artinya itu adanya di KUH? Sampai dengan pembuatan HPS dan tanda tangan kontrak itu di KUH. Tapi sampai dengan pengusulan, dari mulai pemetaan layanan, sampai kemudian menilai layanan, sampai dengan pengusulan itu ada di tim, Bu. Artinya begini Pak, kami selaku Pansus ingin mengetahui mekanisme dan SOP tentang pembayaran penyelenggaran haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada syarikah itu seperti apa. Jangan sampai kita yang ada di Pansus tidak mengetahui mekanismenya seperti apa. Bisa Bapak jelaskan dari tahun ke tahun SOP dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti apa? Ya, tadi sudah juga saya jelaskan ke Bu Endang tadi bahwa setelah kontrak-kontrak kita lakukan, kemudian kita melakukan pembayaran melalui IHAJ, Bu. Dari rekeningku ke IBAN atau rekening kita yang ada di IHAJ. Dari rekening kita kemudian displit ke layanan yang kita akan bayar. Jadi semuanya masih ada di rekening IHAJ. Nanti setelah layanan itu jalan, nanti mereka punya mekanismenya, berapa persen sampai dengan pembayaran terakhir, itu dilakukan oleh IHAJ, bukan lagi dilakukan oleh kita, Bu. Jadi kita bayarnya ke IHAJ, lalu IHAJ dibayar ke penyedia layanan. Kembali lagi, pertanyaan saya yang disampaikan oleh Pak John Kennedy. Pada tanggal 10 Januari, Kementerian Agama mengeluarkan surat nomor 10026 garis miring DJ garis miring DT dot 11 dot 2 Romawi dot 5 dot 2 garis miring KU dot 02 garis miring 01 garis miring 2024 tanggal 10 Januari tahun 2024 perihal permintaan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah kepada BPKH. Apakah Bapak mengetahui itu semua? Karena kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak, surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Dirjen Haji yang dalam hal ini Sekyu, untuk minta agar ada pembayaran. Dalam hal ini, apakah Bapak mengetahui? Suratnya, Bu? Ya. Saya tidak tahu surat itu dikirim ke BPK, tapi saya tahu suratnya, belakangan saya tahu suratnya. Kalau berdasarkan surat ini, logikanya, tadi Bapak sampaikan di tanggal 10 dan tanggal 11 Januari, yang bersangkutan masih berada di Saudi Arabia. Yang pimpinan tadi itu, Bu ya? Ya. Ya, seingat saya seperti itu, Bu. Jadi kalau tanggal 8 di MOU, 9 itu masih Expo,
itu seingat saya masih di sana, tapi nanti saya cek lagi itinerary perjalanan para pimpinan, karena Expo itu kita ada di sana dari tanggal 7 kalau nggak salah, 7, 6, atau 7 antara 6 kemudian 8 MOU, 9 ada kunjungan ke Expo dan bertemu dengan beberapa instansi untuk persiapan haji. Kemudian saya asumsikan 10 itu masih ada, saya asumsikan seperti itu, tapi akan saya cek lagi, Bu. Kemudian kalau kita berbicara tertanggal surat tersebut, kita mengetahui ada tahap pembayaran. Apakah Bapak mengetahui isi dari surat tersebut untuk pembayaran apa saja? Kalau kami minta untuk pembayaran, Bu, itu kita klasifikasi dari KUH ya, Bu. Ya, saya tidak bicara surat ini ke BPK karena saya tidak tahu. Jadi biasanya kami minta untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Karena berdasarkan pernyataan dari Direktur Pelayanan Luar Negeri, yang mengetahui tentang pembayaran adalah dari pihak KUH. Ya. Dalam hal ini adalah Bapak selaku penanggung jawab KUH. Ya, pembayaran dari KUH ke IHAJ dari KUH, Bu, betul. Jadi Pak Nasrullah selaku penanggung jawab sana tidak mengetahui sama sekali? Pembayaran dari KUH ke IHAJ kita tahu, Bu, saya tahu. Untuk pembayaran apa saja per tanggal 10 Januari ini? 10 Januari itu yang tadi Ibu sampaikan kan surat, Bu. Ya. Yang kami tahu itu pembayaran dari KUH ke IHAJ. Dari KUH ke IHAJ? Iya. Itu kan baru... Detailnya tidak tahu sama sekali? Kalau surat itu kan baru permintaan tanggal 10 Januari, kalau nggak salah, Bu, ya. Oke. Kalau yang kami bayarkan itu... Detailnya seperti apa Bapak tahu? Atau permintaannya gelondongan? Permintaan... saya kalau kurang yang 10 Januari saya tidak bisa jawab, Bu. Oke. Kalau dari pernyataan dari Direktur Luar Negeri kemarin kepada kami, ada pernyataan bahwa pembayaran untuk kebutuhan akomodasi dan pelayanan transportasi yang ada di luar negeri sebaiknya dibayarkan secara tunai. Artinya, selama ini pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selalu dilakukan secara bertahap. Bisa Bapak jelaskan apakah memang terjadi seperti itu atau memang ada kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang menyatakan harus dibayar tunai? Kami membayar dari KUH itu bertahap, Bu. Misalnya yang paling urgent pertama itu kan kita dibatasi tenggat kontrak itu harus selesai tanggal 26 Februari. 26 Februari selesai. 25 atau 26 gitu, saya lupa nanti antara itulah. 25 26. Nah, yang sifatnya itu mandatori atau ijbari itu harus kita lakukan, karena kalau itu kita tidak bayar kita tidak bisa mengeluarkan visa. Karena untuk mendapatkan visa jamaah itu harus ada kontrak hotelnya, kontrak hotel Mekah, kontrak hotel Madinah, kontrak masyair, dan GSF, General Service Fee. Itu yang harus kita bayar dulu, Bu. Bagaimana KUH bisa memastikan pembayaran kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Saudi Arabia, bisa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan? Tadi saya sampaikan vouchernya, karena kita melakukan pembayaran itu tidak cash ya, Bu. Jadi berdasarkan sistem. Jadi ada semacam kayak rekening koran lah, ada vouchernya, nanti bisa kita sampaikan. Jadi pembayaran itu memang semua kontrak di Arab Saudi itu harus melalui IHAJ, Bu. Nah, ada pembayaran yang di luar IHAJ itu kalau ada kelebihan misalnya konsumsi tiba-tiba ada tambahan sekian gitu, itu boleh. Tapi kalau yang kita kontrak di IHAJ itu harus kita bayar melalui rekening IHAJ. Pak Nasrullah, bolehkah kami dari Pansus mendapatkan data kontrak-kontrak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama Kemendak? Karena kita sudah mendapatkan beberapa bukti, ada beberapa masyarik dan syarikah yang ternyata wan prestasi. Pimpinan, atas izin pimpinan, apakah kita bisa mendapatkan bukti dari KUH sebagai salah satu perbandingan saja? Karena dari beberapa pernyataan kita pertemuan di lapangan, ada masyarik yang wan prestasi. Terbukti misalnya konsumsi yang selama ini kita temukan di lapangan, di tahun 2023 dia memang sudah tidak wan prestasi, tetapi di tahun 2024 masih terpakai juga. Ini, Bu, di listing saja dokumen-dokumen apa saja